Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Sebelum kita mulai video pembelajaran ini, mari lekas siapkan buku catatan, alat tulis, dan buku paket tema 4D kalian ya. Kemudian kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Materi ini terdapat pada buku tema 4D. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangun sebuah cerita. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan anak soli dan solihah mengetahui unsur-unsur intrinsik cerita, serta dapat menentukan unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Unsur-unsur intrinsik cerita ada 5. Yang pertama, tokoh, yaitu orang-orang yang diceritakan dalam suatu cerita. Yang kedua, perwatakan. Perwatakan berupa sifat, watak, dan tingkah laku dari setiap tokoh dalam suatu cerita. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Unsur intrinsik yang keempat yaitu latar. Latar biasanya berisikan informasi mengenai waktu, suasana, dan tempat dari suatu cerita itu terjadi. Unsur intrinsik yang kelima yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Kita akan bahas satu persatu dari unsur-unsur intrinsik cerita ini ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tokoh dan penokohan. Jenis-jenis tokoh dan penokohan dalam suatu cerita berdasarkan wataknya terbagi menjadi 2, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis yakni tokoh yang mendukung cerita atau menjadi pemeran utama. Biasanya protagonis ini memiliki watak yang baik, misalnya sabar, jujur, bijaksana, rajin, suka menolong, dan lain-lain. Sedangkan tokoh antagonis yaitu tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada 1 atau 2 figur tokoh yang menentang sebuah cerita. Tokoh jenis ini berwatak jahat dan dibenci oleh para pembaca dan pendengar. Artinya, tokoh antagonis ini memiliki lawan dari tokoh protagonis. Tokoh ini biasanya memiliki watak-watak yang kurang baik, seperti suka marah-marah, tidak mau membantu temannya, pembohong, tidak amanah, dan lain-lain. Tokoh protagonis ini biasanya dihadirkan untuk menciptakan suatu konflik atau pertentangan pada alur cerita. Sedangkan berdasarkan keterlibatannya, tokoh dibagi menjadi 2, tokoh utama dan tokoh pendukung.
Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral dalam cerita atau menjadi pusat dari cerita tersebut. Sedangkan tokoh pendukung yaitu tokoh yang dihadirkan untuk menguatkan isi cerita. Yang kedua yaitu perwatakan. Perwatakan merupakan unsur yang berhubungan dengan sifat, watak, dan tingkah laku dari setiap tokoh. Tokoh-tokoh yang telah dipilih oleh pengarang harus mewakili watak tertentu dari awal cerita sampai akhir cerita. Nah, watak para tokoh ini dapat digambarkan dalam 3 dimensi atau 3 keadaan. Yang pertama, keadaan fisik. Keadaan fisik tokoh meliputi umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, suku bangsa, dan lain-lain. Contohnya, wajahnya, tinggi atau pendeknya, tubuhnya, tua, muda, laki-laki, atau perempuan. Keadaan yang kedua yaitu keadaan psikis. Keadaan psikis tokoh atau keadaan jiwa atau rohani meliputi kegemaran, emosi, kecerdasan, dan tingkah laku. Semua itu dapat dilihat secara nyata pada tingkah laku dan sikap si tokoh dalam menghadapi suatu persoalan. Keadaan yang ketiga yaitu keadaan sosiologis. Keadaan sosiologis yaitu menunjukkan pada latar belakang kedudukan tokoh dalam masyarakat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh lain di dalam cerita. Misalnya jabatannya, pekerjaannya, dan keadaan sosialnya. Semua itu akan berpengaruh pada perilaku tokoh. Sebagai contoh, penampilan sebagai direktur perusahaan akan berbeda dengan tokoh petani atau pedagang. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Alur ada 3 jenis. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur gabungan atau alur maju mundur. Perbedaan ketiga alur dilihat dari jalan ceritanya. Alur maju biasanya pada bagian awal cerita akan membahas tentang pengenalan tokoh atau awal dari ceritanya. Pada bagian tengah biasanya membahas tentang suatu konflik. Nah, sudah mulai muncul konflik dari cerita tersebut. Sedangkan pada bagian akhir diisi dengan penyelesaian dari konflik yang tadi sedang dihadapi dalam cerita. Sedangkan alur mundur, bagian awalnya diawali oleh penyelesaian dari konflik. Bagian tengahnya diisi dengan munculnya si konflik. Dan bagian akhir yaitu awal cerita, kembali ke awal mula konflik itu bisa muncul. Alur gabungan pada bagian awal diisi dengan konflik. Bagian tengahnya diisi dengan awal cerita dan bagian akhir diisi dengan penyelesaian dari konflik yang tadi muncul. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya anak soli dan soliha. Lalu, apa itu sebenarnya konflik? Konflik adalah permasalahan yang dihadapi oleh tokoh di dalam cerita tersebut. Unsur yang keempat yaitu latar. Latar adalah informasi terkait di mana, kapan,
dan bagaimana suasana yang terjadi dalam suatu cerita. Contohnya latar tempat yaitu di rumah, di sekolah, di pasar, dan lain-lain. Sedangkan untuk latar waktu, contohnya jam 3 sore, atau pagi hari, siang hari, dan seterusnya. Latar yang ketiga yaitu latar suasana. Jenis latar yang ketiga yaitu latar suasana. Latar suasana menceritakan tentang bagaimana keadaan yang terjadi pada cerita tersebut. Adanya latar dapat memberikan sensasi nyata bagi yang mendengar atau membaca cerita tersebut. Unsur yang kelima yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral. Amanat atau pesan moral yaitu nilai-nilai atau hikmah atau sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis agar pembaca mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Jazakumullahu khairan yang sudah menyimak dengan baik. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.